Di video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal gerak vertikal yang merupakan aplikasi dari gerak lurus berubah beraturan fisika kelas 10. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya, supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas konsep dari gerak vertikal. Nah, terdapat dua jenis gerak vertikal, yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak vertikal ke atas, atau disingkat dengan GVA, ini merupakan contoh dari GLBB yang diperlambat. Dan, gerak vertikal ke bawah, atau GVB, merupakan contoh dari GLBB yang dipercepat. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Misal kita punya sebuah benda yang dilempar ke atas, ya. Kenapa gerak vertikal ke atas merupakan contoh dari GLBB yang diperlambat? Karena ini geraknya dihambat oleh percepatan gravitasi. Tapi kita perhatikan kalau gerak vertikalnya ini ke arah bawah. Kecepatan sama percepatan gravitasi ini saling mendukung kan searah ya. Jadi otomatis geraknya akan tambah cepat gitu. Oleh karena itu, GVB itu merupakan contoh GLBB yang dipercepat. Nah, apa yang terjadi dengan titik B? Di titik B, benda ini akan diam sesaat. Jadi, di titik ini tentunya nilai kecepatan benda sama dengan 0. Dan gerak vertikal itu merupakan jumlah dari GVA atau gerak vertikal ke atas tambah gerak jatuh bebas. Dari B ke C ini merupakan contoh GJB ya, gerak jatuh bebas. Selanjutnya, persamaan pada gerak vertikal ini ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus GT. Yang kedua, H sama dengan H0 plus V0T plus minus setengah GT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Plus kalau gerak vertikalnya dipercepat dan minus kalau gerak vertikalnya diperlambat atau ke arah atas. Dan kalau kita perhatikan, rumus ini identik dengan rumus pada GLBB, teman-teman. Bedanya kalau pada gerak vertikal kita tinggal ganti aja ya variabel A atau percepatannya dengan G atau percepatan gravitasi, dan S-nya di sini kita tinggal ganti sama H. Ya, S ini kan jarak tempuh dalam sumbu X biasanya. Kalau vertikal ini H ketinggian dalam sumbu Y. Nah, ini keterangan-keterangannya. Yang G ini percepatan gravitasi biasanya diketahui ya 10 meter per second kuadrat atau 9,8. Dan H ini adalah jarak vertikal dalam satuan meter. Kemudian gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya 0 dan merupakan GLBB yang dipercepat, sehingga akan berlaku 3 persamaan berikut. A-nya sama dengan plus G, karena dari rumus yang pertama, kalau V0-nya 0, jelas aja. A-nya sama dengan plus G, sehingga VT-nya sama dengan GT, dan Y-nya dari persamaan yang kedua, Y atau H sama aja ya. Itu sama dengan setengah GT kuadrat. Oke, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sebuah bola tenis dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 15 meter per second. Ambil G-nya 10 meter per second kuadrat, maka cari yang A, ketinggian maksimum bola, yang B, lama bola di udara, dan yang C, selang waktu bola mencapai ketinggian 10 meter di atas tempat pelemparan. Nah, kita cari dulu H maksimum. Kita bisa pakai rumus yang ini, teman-teman. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, kita lihat untuk bola yang dilempar vertikal ke atas di titik tertinggi tadi kecepatannya mesti 0 ya. Jadi 0 sama dengan 15 kuadrat. Karena geraknya ke atas dihambat sama G, berarti nanti tanda dari G ini mesti minus. Jadi plus 2 kali min 10, atau ditulis seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi min 2 kali 10 kali H. Ya kalau kita hitung ini 225, min 20 hanya pindah ruas ke kiri, jadi H-nya ya 225 per 20. Sehingga inilah H maksimumnya, tinggal kita bagi ya 11,25 meter. Nah, selanjutnya kita akan menentukan T bola di udara. Hati-hati, untuk T bola di udara itu bukan waktu bola untuk sampai ke titik tertinggi aja, tapi T naik tambah T turun. Waktu yang dibutuhkan bola buat naik sama buat turun berapa, kita jumlahin. Dan T untuk naik ini ternyata ini akan sama dengan T ketika bolanya turun gitu ya. Kan panjang lintasan yang ditempuhnya sama, otomatis ya waktu tempuhnya juga mesti sama.
Nah, kita hitung aja salah satu di sini pakai T naik misalnya ya. Nah, tinggal kita kalikan 2, nanti kita peroleh T total bola di udara. Nah, kita hitung dulu nih. T naiknya pakai rumus yang ini. VT sama dengan V0 min GT. VT-nya kita ganti sama 0. Sehingga 0 sama dengan 15 min 10T. Bina ruas aja ini, nanti kita peroleh T-nya 1,5 second. Nah, untuk pral bola di udara, kita udah dapat T naiknya 1,5 second. Berarti berapa coba T turunnya? Ya 1,5 second juga. Ya tinggal kita totalin kan. 1,5 tambah 1,5. Iya 3 second. Seperti itu. Nah yang C, selang waktu ketika bola mencapai ketinggian 10 meter di atas tempat pelemparan. Jadi T ketika H-nya 10. Ya kita bisa pakai rumus ini aja teman-teman. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Tandanya minus karena gerak vertikalnya ke atas. Substitusi aja hanya 10 ke rumus yang ini. Jadi 10 sama dengan 15T min 5T kuadrat. Nah, kita dapat persamaan kuadrat dalam variabel T nih. Kita sederhanakan bentuknya jadi seperti ini. Terus kita bagi 3 masing-masing ruas. Jadi T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan berapa tuh? T min 2 dan T min 1. Nah, cari pembuat nolnya. Akar-akarnya berapa? T sama dengan 2 sama T sama dengan 1 kan? Nah, ada 2 solusi. Yaitu T ketika H-nya sama dengan 10 adalah 2 second atau 1 second. Ini artinya si bola tenis ini akan mencapai ketinggian 10 meter tuh 2 kali. Saat dia naik dan saat dia turun. Saat dia naik ketika T-nya 1 detik pastinya. Saat dia turun ketika T-nya sama dengan 2 detik. Jadi 2 kali mencapai titik yang sama. Jadi itu keistimewaan gerak vertikal. Nah coba kita lihat contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. 2 bola dilempar vertikal ke atas pada saat yang bersamaan. Nah, jika bola memiliki kecepatan awal masing-masing, V1-nya 20 meter per second dan V2-nya 24 meter per second, jarak antara kedua bola ketika bola pertama itu mencapai ketinggian maksimum. Nah, itu berapa? Coba jaraknya. Cara ngitungnya gini, kita cari dulu berapa sih ketinggian maksimum bola yang pertama. Jadi H-max-nya kita cari pakai rumus yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH1. Biasanya kalau ditanyanya ketinggian maksimum aja, udah identik sama rumus yang ketiga ini, gitu. VT-nya tinggal kita ganti sama 0. Jadi 0 sama dengan 20 kuadrat min 20 H1. H1-nya kita hitung aja 400 per 20 ya, berarti iya H1-nya 20 meter. Nah, sekarang kita udah dapat ketinggian maksimum. Ketinggian maksimumnya kan 20 meter. 20 meter ini dicapai dalam berapa detik sih? Kita harus hitung dulu. Nah, T bola 1 untuk mencapai H maksimum itu adalah VT sama dengan V0 min GT. Di titik tertinggi kecepatannya berapa? Iya, 0. Jadi 0 sama dengan 20 min 10T. Ya kalau kita hitung T-nya sama dengan 2 second. Jadi si bola yang pertama ini mencapai ketinggian 20 meter dalam waktu 2 detik. Nah, selama 2 detik, bola yang kedua itu menempuh jarak berapa? Kita hitung nih. H bola 2 saat T-nya sama dengan 2 second. Kan dilempar dari tempat yang sama nih. Cuman beda kecepatan aja nih. Ya udah berarti H2 sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Ganti V0-nya dengan 24 dan T-nya dengan 2. Kita substitusi ke rumus yang ini seperti ini dan kita hitung. Kita akan peroleh hasilnya H2 sama dengan 28 meter. Yang ditanya adalah jarak antara kedua bola. Berarti tinggal kita selisihin aja kan, H2 sama H1-nya. 28 kurangi 20 berapa? Iya, 8 meter. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian H di atas bidang datar. Nah, perbandingan besar kecepatan saat mencapai ketinggian H/2 dan H/4 dari bidang datar adalah titik-titik. Nah, kita gambar dulu ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi kita akan mencari kecepatan benda ketika sudah menempuh jarak sejauh H. Nah, baru dari sini kita bisa menentukan perbandingan V saat H-nya sama dengan H/2 dan H-nya sama dengan H/4. Nah, kita pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Karena ini gerak jatuh bebas, ya V0-nya tinggal kita ganti aja sama 0. Jadi seperti ini. Kemudian kita peroleh VT sama dengan akar 2GH.
Yang ditanyanya apa? Perbandingan besar kecepatan. Tinggal kita bandingkan saja. VT1 banding VT2, ya akar 2GH1 per akar 2GH2. Coret aja ini 2G sama 2G-nya. Jadi gimana tuh? Akar H1-nya H per 2 ya. Kan sudah menempuh jarak H per 2. Kalau misalnya ketinggiannya H per 2 dari bidang datar. Nah, yang kedua hati-hati. Untuk H2 ini, karena H per 4 dari bidang datar, artinya si bola ini sudah menempuh jarak sejauh 1H dikurangi 1/4H ya 3/4H. Ini kalau kita hitung, kita coret 4-nya kan bisa naik ke atas. Jadi kita peroleh seperti ini, akar 2 per akar 3, rasionalkan saja, dan nanti kita akan peroleh perbandingan VT1 per VT2-nya, ini akar 6. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang A, seperti itu. Contoh soal yang keempat. Justin melemparkan bola dari lantai atas sebuah gedung ke bawah dengan kelajuan awal 4 meter per second. Tasya berada di luar gedung berlari dari keadaan diam dengan percepatan konstan untuk menangkap bola tersebut. Tinggi gedung ke tanah adalah 5 meter dan jarak Tasya ke gedung adalah 3 meter. Maka percepatan minimal Tasya untuk menangkap bola dari Justin adalah berapa meter per second kuadrat? Kita pakai G-nya 10. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gambar dulu kasusnya seperti ini. Jadi supaya kita jelas, kita mau menghitung apa. Nah, lihat di sini ada gedung nih ceritanya ya. Saya melemparkan bola dengan kecepatan 4 meter per second. Ada Tasya di sini. Berlari ke arah gedung dengan kecepatan awalnya 0. Tapi dia punya percepatan pasti. Nah, artinya di sini kita mesti tahu bahwa T bola ketika nyampe ke tanah ini akan sama dengan T atau waktu Tasya ketika sampai di titik yang sama, supaya ketangkap nih si bolanya. Nah, kita analisis gerak pada Tasya. Tasya ini bergerak searah sumbu X kan? Jadi untuk gerak Tasya, X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. X-nya kita ganti sama D, jarak tempuh Tasya. X0-nya posisi awalnya kalau nggak diketahui 0 aja, tambah V0T kali T. V0T ini adalah V0-nya Tasya, tambah setengah AT kuadrat. Karena mula-mula Tasyanya bergerak dari keadaan diam, ya udah V0T-nya 0 ya. Jadi D sama dengan setengah AT kuadrat. Waktunya berarti yang T ini bisa kita nyatakan seperti ini. T sama dengan akar 2D per A. Nah, sekarang kita analisis gerak pada bola. Kalau gerak pada bola, ini geraknya vertikal nih. Jadi Y sama dengan Y0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Kalau misalnya kita petakan ini di koordinat kartesius, berarti kalau di tanah kita ambil Y-nya 0, maka Y0-nya pasti H. Dan arah ke bawah itu kita ambil negatif. Jadi H min V0B kali T min setengah GT kuadrat. Atau ini sama aja kan kayak gerak jatuh ya, gerak vertikal ke bawah. Jadi H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Nah, lihat nih. Variabel T ini kita substitusi dari T yang ini. Kita udah mencari variabel T pada persamaan geraknya Tasya, kita substitusi ke persamaan ketinggian yang H ini. Jadi seperti ini. Kemudian kita substitusikan data-data yang kita punya di soal. H-nya kita ganti 5, V0-nya kita ganti 4, D-nya kita ganti sama 3, A-nya yang ditanya. Dan kalau kita hitung, ini cukup sulit karena ini berbentuk persamaan kuadrat. Jadi kita misalkan aja dengan variabel lain, misalnya M ya. Jadi seperti ini. 5 sama dengan 4M plus 5M kuadrat. Nah, jadi kita rapikan saja persamaan kuadratnya jadi 5M kuadrat plus 4M min 5 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita peroleh dua solusi. M-nya sama dengan 0,67 dan M-nya sama dengan min 1,47. Nggak mungkin negatif hasilnya, ya. Akar dari 2D per A ini nggak mungkin negatif. Kenapa? Karena Tasyanya juga bergerak dipercepat ke arah gedung nih, ke arah bola. Dan sebagai akibat kita pilih yang positif dan kita kembalikan lagi ke akar 2D per A. Jadi akar 2 kali 3 per A ini sama dengan 0,67. Kuadratin kiri kanan dan kita hitung A-nya, nanti kita akan peroleh A-nya ya 13,09 meter per second kuadrat. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, seperti itu. Contoh soal yang kelima.
Bola A dilempar vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan 25 meter per second. Dan bola B dilempar vertikal ke bawah 1 second kemudian dengan kecepatan 15 meter per second dari atap yang tingginya 80 meter. Pertanyaannya, di mana dan kapan bola bertemu dan berapa kecepatan masing-masing bola saat bertemu? Nah, kita gambar dulu ilustrasinya seperti ini. Jadi ceritanya gini nih, bola A dilempar vertikal ke tanah dengan kecepatan 25, ya. Nah, bola A-nya udah naik nih, udah bergerak selama 1 detik. Bola B baru dilempar dari atas. Gitu. Kondisi akhirnya adalah ketika A dan B bertemu, misalnya di titik P di sini ya, di posisi vertikal yang sama kalau kita ukur dari atas tanah. Nah, artinya di sini kita tinggal cari T saat A dan B-nya bertemu, ya. Lihat aja dari gambar, ya. Jarak tempuh A ke titik P dan jarak tempuh B ke titik P itu kalau kita jumlahin ya sama dengan tinggi gedung ini ya. Jadi YA tambah YB ini sama dengan 80 meter. Nah, persamaan gerak untuk YA ya kita ganti aja sama VA kali T min setengah GT kuadrat minus karena geraknya vertikal ke atas tuh diperlambat. Nah, ditambah persamaan gerak B-nya, hati-hati di sini karena bola B ini dilempar 1 detik telat dibandingin bola A gitu. Jadi tambah VB kali T min 1 ya, karena ketinggalan 1 detik kan. Tambah, tandanya tambah karena dipercepat pasti geraknya. Tambah setengah G kali T min 1 kuadrat ini sama dengan 80. VA-nya kan kita tahu ya, VA-nya berapa tuh? 25 ya. Nah, VB-nya 15. Ya kita substitusi aja ke persamaan ini. Jadi yang A-nya 25T min 5T kuadrat, yang B-nya 15 kali T min 1 plus setengah kali G ya 5 kali T min 1 kuadrat ini sama dengan 80. Ya kita sederhanain dan selesaikan persamaan ini sehingga nanti kita peroleh 30T sama dengan 90. Ya udah, T-nya kita bagi 30 masing-masing ruas, kita peroleh T-nya sama dengan 3 second. Nah, sekarang yang ditanya adalah di mana kedua bola bertemu. Kita udah tahu waktu bola bertemunya saat 3 detik. Nah, kalau di mana berarti kita cari aja di sini. Y posisi bola A ya. A dan B ini mestinya bertemu diukur dari tanah. Nah, berarti kita ukur aja yang YA-nya pakai rumus VA kali T min setengah GT kuadrat. Substitusi VA-nya 25, T-nya 3 min 5 kali 3 kuadrat. Kalau kita hitung hasilnya ya 30 meter di atas tanah. Atau kalau kita mau jawab 50 meter dari atap juga nggak apa-apa. Sama aja ya. Asal harus ada keterangannya. Dan yang B itu kecepatan masing-masing bola saat bertemu. Jadi V bola A dan V bola B saat bertemu. Ya berarti VTA sama dengan V0A plus A kali TA. Sama dengan 25 tambah min 10 karena geraknya ke atas. Kali TA-nya itu 3. Ini kalau kita hitung 5 meter per second tapi negatif tandanya. Tanda negatif itu artinya bolanya sedang bergerak berlawanan dengan arah geraknya mula-mula. Jadi ke bawah nih arah geraknya. Kalau VTB gimana? Ya V0B tambah A kali TB aja. V0B-nya 15 dan TB-nya hati-hati di sini jangan lupa. Kan B 1 detik telat dari A berangkatnya ya. Jadi 3 kurang 1 pasti waktunya. Jadi 15 tambah 10 kali 2. Ini kalau kita hitung ya hasilnya 35 meter per second. Arahnya ke bawah juga ya. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal gerak vertikal fisika kelas 10 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Berikut ini ada 4 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Silahkan kalian coba. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.